Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas terkait masalah isu yang katanya kebijakan OJK lebih akan berpihak kepada pinjol dan bukan masyarakat. Dan katanya OJK ya tidak akan peduli dengan masyarakat dan ada kalanya, ada layaknya kita untuk stop aja atau galbe aja di pinjol kita. Jadi terkait masalah isu-isu seperti itu teman-teman, menurut saya kurang tepat untuk menyimpulkannya terlalu cepat ya, atau terlalu dini bagi kita untuk menyimpulkan bahwa OJK itu memihak kepada pinjol dan juga bukan masyarakat. Nah, ini takutnya akan menjadi ujaran kebencian terkait OJK dan juga akan menjadi semacam kayak penyerangan institusi yang mana kita sebenarnya nggak boleh melakukan hal tersebut. Ya, bukannya saya membela OJK, enggak. Tapi untuk poin stop atau galbe dulu sekarang atau gak usah bayar pinjolnya dulu, nah itu saya setuju. Cuman untuk menyerang secara sepihak-pihak OJK, menurut saya kurang tepat. Ya, mereka memang masih belum maksimal untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman online. Tapi bukan berarti mereka nggak kerja. Karena terbukti ada akun-akun dan lain sebagainya yang lagi proses hukum dan lain sebagainya yang ada kayak semacam... Ya intinya sanksi-sanksi lah yang diberikan oleh OJK kepada akun-akun dan seterusnya. Cuman gini loh teman-teman ya, kadang kita berpikir OJK tidak berperan penting, pemerintah tidak ngefek apapun. Cuman kalau misalnya kita coba menilik ke belakang, ya pekerjaan OJK bukan cuman hanya dipinjol aja. Dan kadang masalah hal ini tuh tidak tercium oleh OJK, atau juga mungkin OJK juga masih terlalu sibuk untuk memperhatikan masalah ini. Cuman ya ngapain sih kita fokus di sana? Alangkah baiknya kita fokus di diri masing-masing, bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah pinjaman online ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal galbe aja dulu, itu saya setuju banget. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai kondisinya masing-masing. Saya tidak mau memaksakan orang yang memang tidak ada uang untuk harus membayar utang-utangnya, padahal ya mereka kebutuhan pokok aja masih kekurangan. Nah, mungkin sebagian orang akan berpikir, ya ngutang mah harus tanggung jawab, harus dibayar. Tapi coba dipikirkan lagi, kalau memang tidak ada uangnya, apa yang mau dipakai buat bayar? Itu pertanyaannya. Nah, kalau saya boleh saran, ini lebih baik teman-teman fokus aja. Nggak usah pusingin masalah uangnya cari dari mana. Ya, lakukan seadanya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang teman-teman lakukan. Terkadang banyak orang yang bilang, ya udah nyari aja, cari talangan kayak apapun kayak. Justru itu menurut saya kurang tepat. Karena kalau kita mencari dana talangan, artinya itu sudah mulai masuk ke ranah gali lubang dan tutup lubang. Mending bermasalah di satu pinjol aja udah, meskipun galbe berlama banget, setahun 2 tahun, tapi masalah kalian jelas cuman ada di pinjol itu. Dan orang-orang yang meneror kalian atau penagihan yang kurang ajar itu jelas terlacak. Ya cuman di sini aja. Cuman si pinjol-pinjol itu aja, nggak lari kemana-mana kok. Kalau coba bayangkan kalian galbe di banyak pinjol, pasti bingung ini pinjol yang kurang ajar yang mana ya. Ngelaporinnya bingung, buktinya juga bingung dan lain sebagainya. Intinya adalah saya di sini cuma ingin menyampaikan kalau memang teman-teman tidak ada dananya dan belum ada uangnya, ya udah ikhlaskan aja dulu, pasrahkan aja dulu, biarkan ini menjadi galbe dulu. Ya, terus tujuan selanjutnya apa? Tujuan selanjutnya adalah teman-teman mulai fokus untuk menata hidup kalian masing-masing. Mulai fokus untuk mulai rajin beribadah, mulai fokus untuk terus meminta berdoa, meminta tolong sama Allah, meminta apapun itu untuk bisa diberikan selalu petunjuk agar teman-teman bisa bebas dan bisa lolos dari masalah hutang pinjaman online. Mungkin ini terdengar klise, tapi itu adalah solusi yang sebenarnya. Karena tidak ada solusi apapun yang bisa membuat utang kalian otomatis lunas tanpa membayarnya saat ini. Ya, ini bisa otomatis lunas, tapi itu butuh waktu yang panjang banget, butuh waktu yang ekstra lumayan, dan butuh kesiapan mental. Ya, kita cuman berharap dari pemutihan, berharap juga dari, ya katakanlah, pembersihan data-data dari pinjol tersebut yang utang kalian otomatis dihapuskan. Cuman itu masih 50-50 dan juga peluang. Nah, daripada kita memikirkan hal tersebut, berharap sesuatu yang mungkin masih jauh, alangkah baiknya kita mulai action sekarang, mulai memperbaiki hidup kita, mulai pelan-pelan untuk menata kembali, mulai untuk rajin berusaha dan diiringi dengan doa serta ikhtiar. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman kerja keras ekstra-ekstra mati-matian gitu ya, tapi tanpa berdoa, coba sekarang dibantu dengan ikhtiar jalur langitnya. Barangkali siapa tahu ini merupakan menjadi jalan keluar buat kalian, barangkali siapa tahu ini bisa membuat hati kalian lebih tenang, lebih plong, dan rezeki kalian jadi lancar lagi. Ya, kita tidak
tidak pernah tahu ya. Jangan sekali-kali ngejudge bahwa rezeki kalian seret, bahwa rezeki kalian sedikit. Enggak. Kita hanya tidak pernah tahu kapan kita mendapatkan rezeki dan berapa rezeki kita. Yang penting tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, dan tentunya harus juga dengan disertai dengan doa. Barangkali sesuatu yang membuat kita sulit sekarang, ketika kita berdoa, ketika kita berikhtiar jalur langit, itu akan dimudahkan. Pintu rezeki akan dibuka selebar-lebarnya. Ya kan kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, yuk sekarang sama-sama kita sepakat untuk tidak takut lagi, untuk tetap tegar, untuk bisa fokus kerja lagi, untuk bisa fokus usaha lagi, untuk ibadah lebih kenceng lagi, untuk saling membantu sama satu sama lain, saling mendoakan. Intinya berbuatlah yang positif-positif, karena itu semua akan berbalik baik juga kepada teman-teman. Ya, semoga apa yang saya sampaikan sedikitnya bisa bermanfaat. Buang yang tidak perlu, ambil positifnya, dan mohon maaf ya jika sampai ada salah-salah kata. Semangat terus buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.